Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alona Bila Rashid dengan NIM 37. Saya Malik Robani dari NIM 46. Saya Arizal Mutakin dari NIM 31. Saya Bulfian Al-Fajah dari NIM 42. Saya Muhammad Sultan Al-Hamzah dari NIM 41. Kami di sini akan mewawancarai melaksanakan tugas proyek yang diamani oleh kajian kita dengan Bapak Ahmad Syaihu. Izin bertanya Pak ya. Di sini pertanyaannya, sejak kapan pimpinan membuat dia berdiri? Kalau pimpinan mana, pimpinan pusat atau di sini? Pimpinan. Kalau mulainya saya belum, karena setelah masukkan datang ya. Saya nanti itu baru periode ini. Cuman kalau berdirinya di sini agak lupa. Kalau di masjid itu ada plakat itu kan, ada lebih tahu gitu. Kalau iya, kalau nanti masalah apa yang tentang tanggal bulan tanggal nanti di plakat itu ada di sana. Kalau saya nggak pegang secara otentik. Iya. Bisa dilanjut ya Pak. Oke, yang ya. Pertanyaan kedua, bagaimana proses awal berdirinya? Apakah ada kisah-kisah perjuangan menarik yang bisa diceritakan? Sebetulnya untuk berdiri itu memang kita mengikuti dimanapun, mengikuti acuan dari pimpinan pusat. Setelah pimpinan pusat berdiri, otomatis kan turun ke pimpinan wilayah, lanjutkan pimpinan daerah, cabang, dan terakhir itu ranting ya. Ranting itu di tingkat desa. Nah, itu kalau secara kejadian khusus memang ya khusus untuk apa, untuk melanjutkan membentuk sebuah pergerakan amar ma'ruf nahi munkar, tahzib amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan akan menjadikan manusia yang Islam yang seutuhnya. Lanjut. Nomor 3 ya Pak. Apa yang mendorong pendiriannya? Maksudnya itu pendirian masjidnya itu. Oh, masjid. Ya, masjid Nah, sama. memang kan sebuah komunitas, apalagi kita di Muhammadiyah kan butuh sebuah tempat, tidak hanya sebagai tempat untuk sholat ibadah, tapi di pusat kegiatan baik yang terkait dengan ibadah maupun dengan muamalah, berkegiatan sehari-hari, bermusyawarah tentang bagaimana kita berusaha untuk menentukan langkah-langkah organisasi, untuk membuat program-program dan melaksanakan program-program organisasi, dan tentu saja tujuannya adalah untuk menjadi pusat agar masyarakat itu jelas ketika ada sebuah komunitas organisasi itu ada pusatnya di situ, kegiatan masyarakat maupun kegiatan beribadah. Pertanyaan keempat, amal usaha apa saja yang sudah berdiri di sini? Kalau di tingkat ranting dan ini kan itu dua sini ya, itu sebetulnya kalau secara struktural organ Muhammadiyah itu kan amal usahanya kalau di sini sebetulnya belum secara status maupun nggak ada, karena TK itu sebenarnya kan amal usahanya Aisyah untuk istimewa yang bisa membuat amal usaha aum. Dan untuk kayak foto-foto yang lain kan tidak. Foto yang lain itu kan ada pemuda, dan nasihat SNA, ada tawasul jarah IMM, DHW gitu kan. Tetapi Aisyah itu sebagai ibu dan Muhammadiyah kita punya urut yang khusus bisa membuat amal usaha. Dan misalnya di sini hanya ada apa untuk PAUD gitu kan ya, ada TK Aisyah, ada masjid, kalau yang di ranting. Tetapi
tapi status pemilihan untuk cara organisasi itu yang is Aisyah, bukan Muhammadiyah. Kalau Muhammad sekarang belum ini. Kalau Muhammadiyah itu kan ada tingkatan SD Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau di cabang ini banyak ya, termasuk dan UMP itu kan seperti cabang kembaran. Satu kali ini kan rantingnya dua. Ya, kalau cabang kembaran itu sudah kan bisa ada UMP, ada SMP UMP, SD UMP kayak gitu. Dan banyak TK di tempat di ranting-ranting itu banyak TK di Jepang. Cuman kalau secara di sini baru ada TK Aisyah dan pendidikan PAUD. Lanjut yang pertanyaan kelima ya. Iya. Komitmen seperti apakah yang dipegang teguh oleh Bapak pimpinan sehingga bisa berjalan hingga sekarang? Komitmen ini nanti pimpinan sebenarnya sebuah amanah, bukan sebuah kehormatan, tapi sebuah beban yang luar biasa. Karena pemimpin ketika dikasih amanah, dia bisa menjaga amanah itu, maka dan membuat yang dipimpin itu nyaman, maka dikatakan bahwa ini bisa masuk surga lebih dulu dibandingkan yang dipimpin. Tetapi ketika pemimpin itu tidak amanah dalam mengemban amanah itu, dan yang dipimpin tidak merasa nyaman, apalagi berbuat dosa, maka yang pemimpin itu masuk neraka lebih dulu dibanding yang dipimpin. Maka pemimpin itu sebetulnya bukan sebuah kehormatan, tapi sebuah tugas besar yang mungkin ia tidak dikasih imbalan dunia, tetapi untuk akhirat itu kan amanah. Maka kalau mengatakan bahwa di Muhammadiyah tidak digaji, cuman digajinya tidak secara finansial di dunia, tetapi ketika jujur amanah dan bisa mengemban dari itu, maka di akhirat itu kan mendapat gaji seperti itu. Maka tidak ada tugas besar yang awalnya memang terpaksa dan dipaksa dan karena di jajaran Muhammadiyah itu yang namanya kepengurusan itu tidak ada yang digaji, kecuali kalau yang kerja di AUM, di sekolahan, di pendidikan, di kemasan itu digaji dari AUM. Tapi kalau di pengurusan dari pimpinan pusat sampai itu tidak ada yang digaji. Jadi gajinya kita bertransaksi dengan Allah, seperti diambil, tidak mencari urusan seperti itu. Ketika misalnya kita adalah sebuah tugas, sebuah amanah yang luar biasa, karena ketika tidak bisa menjaga amanah itu bisa menjadi yang dapat adalah musibah, tetapi ketika bisa menjadi amanah itulah sebetulnya yang diharapkan oleh Muhammadiyah, berbeda dengan di yang lain. Ya, selanjutnya Pak, yang pertanyaan ke-6, menurut Bapak, apakah perjuangan dakwah ini perlu dilanjutkan? Mengapa harus diperjuangkan, Pak? Harus diperjuangkan, harus dilanjutkan, karena kita ingat dengan pendiri Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah. Antara Muhammadiyah itu cara bahasa kan pengikut Muhammad, walaupun sudah pengikut semua umat Islam ada pengikut Muhammad, tapi khususnya Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah agar menjadi manusia yang beriman sebenar-benarnya. Dan ini sebuah tugas ketika Muhammadiyah itu membuat tidak pergerakan organisasi yang tidak seperti yang lain. Jadi dalam terjun ke masyarakat tidak terlalu banyak kalau banyak lain kita dan yang lain, tapi dengan terjun langsung gaya surat Al-Ma'un itu mengamalkan itu. Ketika berbicara tentang keimanan, tentang terjun langsung yang pertama dengan menegakkan tauhid ya, terus tentang ibadah meninggalkan yang motivasi tahayul khurafat dan itu. Walaupun kalau kita berbicara masalah itu akan mendapat pertentangan dengan yang lain banyak, karena adalah memurnikan Islam yang dengan sesungguhnya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita di Muhammadiyah berbicara masalah itu mesti ada pertentangan,
terutama bagi yang tradisional, pengamal tradisional, kan mesti terlihat ada percampuran, walaupun kita tidak menyalahkan, tetapi kita untuk memurnikan, dan ini harus dilanjutkan karena tugas ini adalah dari pertama didirikan sampai akhir zaman. Alhamdulillah untuk saat ini semakin besar ya, termasuk dengan kita di Muhammadiyah itu dipergerakkan di kemasyarakatan, di pendidikan, di kesehatan, ya, ada proyek sosial, panti asuhan dan yang lain-lain. Jadi langsung ke masyarakat, langsung di lapangan. Makanya jarang atau tidak ada di Muhammadiyah dengan pengembangan kita secara khusus. Tapi ada pengembangan di fikih tidak ada. Tapi kalau secara yang pergerakan betul-betul langsung terjun ke masyarakat secara langsung. Jadi ketika kita berbicara dari surat Al-Maun untuk berbicara masalah anak yatim, ya, dengan mendirikan panti asuhan, maka anak yatim di situ dikasih tempat, dibina, dikasih keterampilan pendidik, ketika dewasa bisa mandiri dan bisa meneruskan perjuangan Muhammadiyah. Salah satunya seperti itu. Terus lanjut ya Pak. Dan pesan apa yang mesti dipegang untuk calon kader penerus perjuangan dakwah di daerah sekitar Bapak? Kalau pesan kan memang perjuangan ini tidak ringan. Perjuangan itu butuh pengorbanan, baik pengorbanan tentang tenaga, waktu, tentang pikiran, bahkan finansial. Karena ternyata di Muhammadiyah jadi pengurus perjuangan itu tidak digaji, maka berkorban di situ. Tapi pengorbanan itu tidak semata-mata urusan dunia, dan perjuangan di Muhammadiyah itu tidak mudah, mesti banyak tantangan, dan itu yang harus benar-benar dilawan ya. Tapi butuh keteguhan hati dan kekuatan jiwa untuk berjuang di situ. Karena saya pernah dari daerah lain, asli Wonosobo, kehidupan itu keras ya, sampai untuk kontak fisik itu dulu biasa untuk memperjuangkan tauhid itu, tapi itu perlu. Maka ketika di daerah aman seperti ini ya untuk hal-hal yang terkait dengan fisik itu sudah berkurang, maka yang adalah pemikiran dan tentu saja untuk ketika kita di organisasi itu harus punya jiwa besar, lapang dada, sabar dan pemaaf. Ketika di berorganisasi jadi kader tidak memiliki itu, maka ketika bertemu di situ yang dapat adalah musuh. Karena ketika kita bermusyawarah tidak pendapat, mesti akan terjadi gesekan. Nah, tetapi ketika sudah diputuskan, terkadang walaupun memutuskan bukan yang benar tapi terbaik saat itu, maka bagi yang berbeda pun harus setelah diputuskan harus menerima dan menjalankan bersama-sama. Hanya tidak dibiasakan untuk ketika di musyawarah berbeda nanti di luar akan membentuk kelompok baru, maka harus mengikuti apa diputuskan. Ketika memutuskan secara bermusyawarah, ketika mau merubah keputusan juga harus lewat musyawarah. Jadi itu ya artinya sabar, ya, lapang dada, pemaaf dan punya jiwa besar. Kalau memiliki itu, berorganisasi menjadi kader itu di sini akan langkahnya lebih nyaman. Kalau tidak begitu, setiap pertemuan, setiap musyawarah bergeser dapatnya musuh tidak. Nah, itu yang perlu dimiliki untuk menjadi kader-kader besar katanya. Oke, ini dengan Bapak Ahmad Sewu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 9 mengakhiri. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.